Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setia Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian framing. Analisis framing adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami bagaimana media dan komunikasi publik membentuk persepsi dan interpretasi audiens melalui cara informasi yang disajikan. Menurut Edman dan Gemson, framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas dan bagian tertentu dari peristiwa yang lebih menonjol dan mendapatkan informasi dalam konteks yang khas. Sedangkan menurut Gemson, framing adalah cara media bercerita atau mengemas ide-ide secara terorganisir sehingga menghadirkan konstruksi makna tertentu atas suatu peristiwa. Selanjutnya ada elemen analisis framing. Elemen yang pertama ada seleksi, yaitu memilih aspek tertentu dari sebuah isu. Yang kedua, penonjolan. Penonjolan memberikan bobot lebih pada aspek tertentu. Eksklusi, mengabaikan atau menghilangkan aspek tertentu. Sedangkan elaborasi, mengembangkan atau merinci dari aspek-aspek tersebut. Selanjutnya ada model dan teknik framing. Dalam analisis framing, terdapat beberapa model dan teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi dan interpretasi audiens. Yang pertama ada metode framing building atau pembentukan frame. Fokus bagaimana jurnalis dan media memilih dan menyusun berita. Aspek yang diteliti berupa nilai berita, bias media, rutinitas jurnalistik, dan pengaruh eksternal seperti tekanan politik dan ekonomi. Contohnya, menganalisis proses editorial dalam memilih berita utama. Sedangkan model framing setting atau penetapan frame, fokusnya dampak frame media terhadap audiens. Aspek yang diteliti berupa bagaimana audiens menerima dan menafsirkan frame yang disajikan media. Contohnya, mengukur perubahan opini publik setelah ekspor terhadap berita tertentu. Selanjutnya ada teknik analisis framing. Yang pertama ada penggunaan kata-kata dan bahasa yang spesifik. Kemudian ada penyusunan dan struktur berita. Lalu ada pemilihan gambar dan visual. Slide selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi analisis framing. Analisis framing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana frame dibentuk, dipresentasikan, dan diterima oleh audiens. Faktor yang pertama ada faktor internal media. Setiap organisasi media memiliki kebijakan dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana berita dipilih dan disajikan. Yang kedua ada faktor eksternal media, yaitu tekanan atau mempengaruhi dari pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan. Yang ketiga ada karakteristik audiens. Usia, jenis, kelamin, dan pendidikan, latar belakang sosial ekonomi audiens yang berpengaruh bagaimana mereka menerima dan menyajikan frame. Selanjutnya ada konten dan struktur berita, penggunaan kata-kata tentu, retorika, dan tanda dalam penyajian berita. Kemudian ada konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana isu-isu tertentu dibingkai dan dipersepsikan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang analisis framing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.